tentunya ada pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum atau oleh penyelenggara pemilu. Ada mekanisme penyelesaian dan putusan seperti Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau misalnya KPU mengeluarkan keputusan yang pada prinsipnya dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya atau dianggap melanggar hukum, maka penyelesaian atau penyikapannya melalui instrumen pengadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ada juga yang bertindak sebagai penegak kode etik atau kode of conduct. Ada lembaga penegak etik, yaitu yang kita kenal dengan DKPP dan seterusnya. Dan terakhir, ada yang menyelesaikan hasil. Nah, hasilnya ini yang kemarin, seperti yang Bapak Ibu atau Anda sekalian simak berhari-hari, berminggu-minggu, kami bersidang di Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk mendapatkan putusan akhir daripada satu rangkaian proses pemilu yang panjang itu. Nah, kebetulan berdasarkan konstitusi kita, khususnya berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, Mahkamah Konstitusi itu dilembagakan sebagai the last resort, sebagai pelabuhan akhir daripada satu rangkaian proses penyelesaian sengketa pemilu itu sendiri. Ya, yang saya sebutkan tadi, kalau aspek etik ada di KPP, aspek tahapan ada di Pt-Tun, aspek tindak pidana ada di pengadilan, Gakumdu, aspek administratif dan seterusnya ada di Bawaslu dan seterusnya. Mahkamah Konstitusi sebagai the last resort, artinya sebagai lembaga penyelesaian akhir daripada rangkaian sengketa itu sendiri. Nah, kebetulan seperti yang kita ketahui, model dan konsepsi pelembagaan Mahkamah Konstitusi seperti yang saya katakan tadi memang dimaksudkan untuk harus menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil. Hasil itu apa? Hasil itu berkaitan dengan perpindahan suara sah atau perselisihan suara sah, atau objektum litisnya adalah suara yang diperselisihkan. Seperti itu. Ya, jadi makanya model pelembagaannya itu kan, MK itu satu lembaga peradilan tata negara yang diatribusikan dengan kewenangan yang terbatas, yaitu 4 kewenangan, 1 kewajiban. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu diatribusikan menyelesaikan dalam batas waktu yang limitatif 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena memang cuma hanya sengketa, hanya berkaitan dengan hasil. Kan begitu kan kira-kira. Nah, itu konsep dasar kita sebenarnya dalam pelembagaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Republik ini. Nah, di dalam perkembangannya, setidak-tidaknya yang dapat saya potret secara langsung adalah pemilu-pemilu yang pernah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan yang terakhir kemarin. Setidak-tidaknya saya sendiri pernah mengalami sebagai pelaku peradilan langsung 2 kali, yaitu untuk sengketa pemilu atau Pilpres 2019 dan Pilpres 2024. Sehingga dengan demikian, saya mau katakan bahwa proses pelembagaan yang diidealkan oleh pembentuk undang-undang itu secara praksis saat ini rupa-rupanya, ya menurut saya rupa-rupanya ada sedikit pergeseran paradigmatik seperti yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, dan senyatanya yang saat ini menjadi satu kebutuhan konstitusional penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Apa yang saya maksudkan? Setidak-tidaknya telah terkonfirmasi dengan 2 putusan, yaitu putusan Pilpres 2019 dengan register perkara nomor 1 2019. Mahkamah Konstitusi, walaupun permohonan mereka itu ditolak secara keseluruhan, tapi proses pengadilannya itu, Mahkamah mengadili aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitatif. Seperti dulu misalnya di 2019 itu, Mahkamah memeriksa dan mengadili status daripada Ma'ruf Amin pada saat itu, yang presiden terpilih, yang pada saat itu berstatus di Bank Syariah pada saat itu sebagai salah satu dewan pengawas atau apalah gitu. Nah, itu artinya secara evolutif Mahkamah itu telah bertransformasi untuk memindahkan sedikit kewenangannya dari yang harus mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus, ya,
soal-soal atau aspek-aspek yang berkaitan dengan perselisihan hasil menjadi bergeser paradigmanya menjadi menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kualitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu berkaitan dengan proses tahapan, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang terjadi setidak-tidaknya di 2019. Lalu apa yang terjadi di 2024? Di 2024, saya sebagai kuasa hukum dari Pak Prabowo Gibran, kami bersidang ya, dari pagi sampai sore berhari-hari seperti itu. Dan permohonan sendiri kami baca ya, untuk setidak-tidaknya 2 pemohon. Pemohon untuk register perkara 01 dan 02 atau Ganjar Mahfud dan Muhaimin Iskandar serta Anies Baswedan. Sama sekali dalam permohonannya itu memang sama sekali tidak pernah mendalilkan tentang perpindahan angka atau suara. Yang terjadi adalah dalil yang berkaitan dengan tahapan, proses, dan prosedur. Yang tentunya kalau dalam soal ini, Mahkamah telah masuk kepada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kualitatif tentunya. Walaupun di dalam dalil yang dikemukakan oleh pemohon ya, adalah diasumsikan bahwa hasil suara yang didapatkan 96 juta sekian atau ekuivalen ya, ekuivalen dengan 58% sekian itu didapatkan dengan cara-cara yang dianggap tidak prosedural atau cara-cara yang dianggap melanggar etik dan seterusnya. Itu setidak-tidaknya ya, dalam posita permohonan pemohonnya seperti itu. Jadi dalam posita permohonan mereka argumentum petendinya seperti itu. Sehingga dengan demikian kami sebagai pihak terkait, apa itu pihak terkait? Pihak terkait itu artinya adresat hukum yang mempunyai kepentingan langsung dengan objek permohonan yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo dan Gibran itu terdampak secara langsung atau potensial jika nanti satu ketika mahkamah itu memutus yang kira-kira merugikan. Nah, jadi dengan demikian cara menarik garis kepentingan pihak terkait itu seperti itu, sehingga kami pada saat itu mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dengan tujuan adalah untuk mempertahankan kepentingan hukum dari Pak Prabowo Gibran. Sehingga kami akan masuk untuk membantah dalil-dalil, membantah argumentasi yang kira-kira dikemukakan oleh para pemohon itu. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu adalah setiap permohonan pemohon bagi kami setidak-tidaknya sebagai pihak terkait tidak ada satupun yang kita lihat dalil-dalil itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Mungkin Anda bisa mencek kembali pernyataan-pernyataan kami di berbagai televisi, stasiun TV. Sudah berkali-kali kita sampaikan itu dan kita nyatakan bahwa permohonan yang berjenis seperti ini tingkat keterbuktiannya sangat rawan dan sangat sulit. Itu prediksi kita sejak awal. Sehingga argumentasi yang kita bangun adalah bagaimana membantah. Misalnya soal bansos. Kita bantah bansos itu tidak akan terbukti. Soal Sirekap, kita kan bantah Sirekap ini tidak fungsional. Dia menjadi sesuatu yang tidak signifikan dan tentunya juga tidak mempunyai deterrent effect terhadap perolehan suara 96 juta itu. Kemudian misalnya penunjukan PJ-PJ kepala daerah di berbagai daerah dan seterusnya. Kita bantah bahwa tidak ada kaitannya penunjukan PJ kepala daerah itu dengan efek elektoral yang didapatkan oleh Pak Prabowo Gibran. Semua dalil itu kita bantah satu-satu. Karena bagi kita tidak mungkin cara menjelaskan tentang sebuah fenomena, atau kalau dalam istilah hukum ini kan, ini orang hukum yang hukum pasti ngerti tentang kaidah-kaidah pembuktian. Ada kan pembuktian itu yang metodologinya adalah bersifat real evidence. Ada juga model pembuktian yang bersifat circumstansi evidence. Nah, real evidence itu artinya kalau seseorang melakukan tindak kekerasan, apakah memukul, apakah mencuri, ada benda, ada kunci di situ, memukul ada benda apa yang dipukul, apakah pakai batu, pakai kayu dan seterusnya, itu real evidence. Tapi kalau yang sifatnya circumstansi evidence, itu artinya alat bukti yang tidak langsung menunjukkan perbuatan itu. Makanya akhirnya yang dihadirkan adalah alat bukti yang tentunya pendekatannya adalah scientific approach. Jadi pendekatan keilmuan. Misalnya
ada ahli yang dihadirkan oleh pemohon itu untuk menjelaskan tentang ekonomi tree, bagaimana mekanisme kerja pembagian bansos terhadap orang-orang yang memilih Pak Prabowo dan seterusnya. Nah, jadi ada upaya maksimal dari para pihak itu karena tidak mendapatkan bukti langsung yang berkaitan dengan bagaimana perpindahan suara sampai dapat 96 juta itu, akhirnya dipaksakan atau diupayakan setidak-tidaknya seperti itu untuk menghadirkan orang yang bisa menjelaskan dari aspek keilmuan bahwa secara tidak langsung seperti ini dan begitu. Tapi bagi kita sudah tahu persis bahwa itu hal yang sangat sulit. Karena di Mahkamah Konstitusi itu kan alat bukti setidaknya ada 7 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, bukti petunjuk, keterangan yang tersimpan dengan secara elektronik atau alat optik yang serupa dengan itu, ya kan? Itu alat bukti, jenis alat bukti itu dan petunjuk. Nah, kalau yang saksi yang seperti itu, ahli yang seperti itu masuk dalam kategori bukti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalaupun mau diterangkan tentang segala sesuatu juga tidak berkaitan langsung dengan objektum litis yang diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga bagi kita sesuatu yang sangat tidak mungkin dan memang sangat sulit. Prediksi itu pada akhirnya dikuatkan dengan putusan MK, sebagaimana yang kita simak secara bersama. Saya persingkat aja ya. Akhirnya tanggal 22 April, Mahkamah mendeklarkan putusannya itu dengan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya, menolak eksepsi dari kami sebagai pihak terkait dan KPU sebagai pihak termohon untuk seluruhnya. Mahkamah mengadili perkara itu dengan menolak permohonan atau pokok permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. Dengan beberapa pertimbangan hukum yang sangat menarik. Pertama, seperti disampaikan tadi dalam introduksi awal dari moderator, bahwa ada fenomena baru. Saya juga sudah menulis di berbagai media massa tentang praktek amici atau amicus curiae. Ya. Berkali-kali kami ketegaskan bahwa praktek amicus curiae ini dari zaman Yunani kuno dulu, praktek ini lebih cenderung atau lebih familiar dengan sistem hukum Anglo-Amerika, ya. Tidak terlalu familiar sebenarnya dengan sistem kita sebagai Eropa kontinental atau civil law system. Jadi mereka itu lebih kepada Anglo-Saxon Amerika. Tetapi bahwa saat ini dalam praktek berhukum kita hampir dipastikan di seluruh dunia ini tidak ada lagi batas demarkasi antara batas-batas penegakan hukum dengan sistem dan corak masing-masing. Semua sudah mixed ya, sudah saling bercampur baur. Segi-segi positif, segi-segi baiknya itu diambil oleh sistem, diadopsi oleh masing-masing sistem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.